Alasan gua kenapa gua PHP-in cewek itu, Balik lagi di Dokum TV, ngobrol-ngobrol malam-malam. Karena ini malam-malam. Sebelum ngobrol, perkenalkan, Sean, anggota Dokum juga. Kali ini kita mau bahas tentang di PHP-in. Karena kemarin Bobby temanya di ghosting ya. ghosting. Ya, kalau sekarang nih di PHP-in. Jadi kita yang ghosting gitu. Apa? Ngomong aja, Bang. Nggak PHP-in, salah, bukan di PHP-in. Oh, nge-PHP-in ya, nge-PHP-in. Kita yang nge-ghosting kan. Iya, lu yang yang ghost, Bobby kan di ghosting. ya, dia korban, Mm-mm. lu pelaku. Oh, iya. Kayak gitu. Secara kan dari lu jauh sama Bobby nih, lu berdua. Iya. Oh, iya. Paham. Sepengalaman lu deh. Gue mau tahu dulu sepengalaman lu. Hmm. Paling parah lu nge-PHP-in lawan jenis tuh separah apa? Kalau gue mau tahu. Kalau lu gue udah sih separah-parahnya apa ya? Gue deketin cewek. Entah gue udah ngelobi sejauh mungkin. Tetapi kan kadang cewek itu kan dia itu udah ketahuan nih suka sama kita. Nah, tapi pas kita udah tahu suka sama dia, kita tuh kayak anggap dia tuh kayak layangan aja. Tapi ketika layangan tersebut udah makin meninggi, ketika dia udah mau lupa sama kita tarik lagi. Kayak gitu sih. Tapi lu tahu dia mulai tertarik sama lu? Apa dia udah mulai memperlihatkan ketertarikannya, atau cuma dari perasaan lu aja? Kayaknya nih cewek udah mulai nih, atau dari gerakan-gerakan dia? Kalau gue sih biar tahu dia itu tertarik sama kita ya. Yang pertama itu sih dari chatannya dulu. Iya pasti. Nah, ketika udah chatan, dari situ apa ya? Gue sih orangnya sih gampang pedean. Tapi ketika pede gue ini sesuai dengan realita yang gue lihat, gue buktiin. Nah, gue buktiin, gue ajak lah. Biasanya gue nggak mungkin ngajak untuk jalan dulu, nggak. Biasanya gue entah itu sekedar dia itu minta tolong dong fotoin pap. Papnya Aja dong. macam-macam. Macam-macam. Tingkatannya ada di situ. Oke. Nah, kalau dia udah mau itu jalan, ya udah. Berarti udah ada ketertarikan yang lebih Di tuh. situ. Tapi Apa? tadi lu ngomong ada beberapa cewek yang lu PHP-in kan. Lu tuh, gue mau nanya dulu, lu tuh tipe cowok yang berani, misalkan ada cewek nih, lu minta kenalan langsung atau lewat nyari-nyari di aplikasi-aplikasi? Oh, kalau gue sih apa ya, untuk sejauh ini kebanyakan lewat chat sih. Lewat chat yang paling ampuh. Berarti nyari dari aplikasi-aplikasi? Enggak, Atau relasi teman sih. oh dikenalin? Oke. Misalkan gue lagi di suatu tempat nih, misalnya daerah A. Nah, ketika di daerah A, gue senang nih sama nih cewek nih. Cuman kalau gue istilahnya langsung ungkapin langsung, kayaknya nggak mungkin kan. Pasti ujung-ujungnya gue cari tahu dulu nih. Entah dia gimana temannya siapa. Ya biasa sosmednya kan cepat tuh, biar taunya. Nah, ketika udah tahu sosmednya apa, kan ada link pertemanan tuh. Iya. Si ini teman ini. Ya udah, gue hubungin aja teman-temannya itu yang deket sama gue. Ya udah, di situ Caranya mulai berarti lu eksekusinya. kayak gitu. Gue begitu. Nah, terus kalau misalkan ngomongin di apa nge-PHP ini, dari perasaan lu gimana sih nge-PHP-in cewek? Apakah awalnya nih ya, Oh, kita pertama bicara kali. pertama kali, enggak, kalau gue pribadi tuh kayaknya Apa? perasaan. Kalau gue kan Oh, mikir kalau gue PHP-in gimana gitu. Kalau gue mikir, kalau lu gimana? Kalau gua ini apa ya, ketika kita PHP-in, gue sih ngerasa kayak biasa aja gitu. Nggak sampai mikirin nggak dia ada gimana hal. gimana. Iya, itu urusan dia. Kita nggak usah mikirin apa namanya orang yang ingin kita kejar itu gimana. Yang penting ke diri kita dulu. Kalau diri kita istilahnya udah mencapai titik puasnya,
soal dia mau apa ya, nganggap kita cap burus segala macam, itu urusan dia. Gue sih gitu, gue sih nggak terlalu mempermasalahkan sih. Sesimpel itu berarti. Simpel itu, iya. Pemikirannya. Dan juga apa, kebanyakan cowok-cowok itu kan ada tuh siapa yang kemarin, Bobby ya. Bobby katanya di ghosting itu karena mungkin pembawaannya aja sih yang bikin beda. Sebenarnya kan cewek itu kan nggak ngeliat dari fisik kita gimana, mau lu ganteng, mau lu jelek, mau lu miskin, mau lu kaya, nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau menurut lo tadi itu cewek nggak terlalu mandang ke fisik kan? Betul ya. Tapi kalau dari apa sekarang kan HP kan, itu berapa besar sih kalau menurut tuh orang tuh bisa suka sama kita lewat chat-chatan? Nah justru di era sekarang ini kan kita itu apa-apa kan perantaranya lewat HP, dan nggak mungkin kita lewat tatapan langsung. Justru tatapan langsung malah hancur tuh semua tuh. Rencana entah lu pengen PHP-in atau lu pengen jadian segala macem. Ya justru gue sih bisa naro sekitar 95% lah, pengaruhnya kuat banget. Kuat banget berarti. Nah tinggal magnet apa ya, kayak tarik ulurnya gimana, apa ya, mainin ritmenya tuh gimana. Itu sih jangan terlalu gercep juga enggak, jangan terlalu kita tuh seakan-akan butuh dia juga jangan. Jadi biarin kayak air mengalir gitu. Cuman pasti, tapi pasti kayak gitu sih. Betul. Ini buat Bobby nih yang nonton, ini baru cowok, Anda baperan. Tapi kalau menurut lo nih, Gimana? Ada nggak sih yang apa namanya, yang perempuan yang benar-benar bikin lu baper atau lu malah di PHP-in? Lu pernah ngerasain itu nggak? Kalau untuk dibaperin sih lebih jatuhnya ke cinta pertama sih. Dan itu gue bener-bener jatuh-jatuhnya Karena di PHP-in? bukan di PHP-in, karena emang kan gue kita flashback aja deh. Gue pertama kali punya cinta pertama itu SMA. Lu tau sendiri kan, orang yang baru pertama kali suka, dia nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti PHP, nggak ngerti apa buat ngedua segala macem, karena nggak punya latar belakang disakiti ataupun menyakiti. Jadi apa adanya. Nah di situ kayak bener-bener sedalam-dalamnya. Iya. Nggak ada tendensi apapun, Nggak pokoknya ada. sekedar gue cinta sama lu ya udah gitu, gue cinta sama lu. Iya, nggak ada alasan apapun. Nih penonton ada yang mau nanya nggak nih dari penonton nih? Nanya dong. Diem aja nih penonton. Nanya nggak? Oh iya, selama hidup lu sih, lu udah berapa kali nge-PHP-in cewek? Aduh, Udah berapa kali? kalau untuk ngitungin sih, gue nggak pernah nggak pernah. Wanita kan bukan barang ya, jadi ya ibarat kita napas aja gitu. Kalau kita sekiranya masih sanggup, ya udah lakuin. Tapi kalau sekiranya lu udah nggak sanggup, ya udah jangan diterusin. Sesimpel itu. Tapi ada kepuasan nggak sih setelah lu nge-PHP-in orang? Di batin lu tuh ada kepuasan nggak sih? Kalau untuk batin sih ada rasa puas. Kan semua cowok tuh pasti punya targetnya masing-masing. Iya. Entah dia ingin memiliki yang umuran sepantar, ataupun yang lebih tua, atau yang di bawah kita. Kalau orang-orang bilang mungkin fetis kali ya. Bukan fetis. Kayak kalau fetis kan kayak ada arahnya lebih ke sana ya. Tapi kalau misalkan ke arah yang lebih usia umur segala macam, itu sih gue lebih ke tantangan sih. Bisa nggak nih gue dapetin dia? Iya. Nah pertanyaan lagi nih. Itu lu lakuin atas dasar apa? Atas dasar kesenangan pribadi atau atas dasar pengalaman atau apa? Nah kita balik lagi ya ke zaman SMA gue. Gue SMA punya cinta pertama. Gue ngejalanin itu di umur gue 15, berarti kelas 1 SMA. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai gue
kuliah semester pertama dengan wanita yang itu aja. Nah, selama 3 iya, tahun berarti dan, itu. iya, dan kita tahu kan bumi ini kan luas banget. Nah, kita tuh kadang lupa gitu kan, dari sedunia seluas itu dengan beberapa genetik cewek dengan berbagai macam sifat sama perilakunya. Iya. Nah, di situ. Nah, ketika memang tau lah bukan jodohnya, nah disitulah gue mulai berpikiran kayak gitu kan, bahwa cewek itu banyak. Nah, disitulah kayak gue ingin berpetualang lah. Di umur gue kan belum terlalu tua-tua banget kan, jadi ya nggak ada salahnya juga untuk menebar gitu, Untuk nyoba lah. untuk mencoba. Oke. Nah, selama lu hidup nih, udah berapa kali lu pacaran benar-benar serius? Maksudnya beneran serius itu apa? Namanya pacaran emang ada yang serius ya? Gimana ya gue ngungkapin serius ya? Gue masih bingung tuh, pacaran serius, pacaran yang kayak gimana gitu, emang ada? Gini deh, pacaran yang dalam tanda kutip status gitu, beneran pacaran. Oh, maksudnya itu status, terus juga Status gue kita tuh mengakui pacaran. dia Nah, mengakui gue. Iya. Itu Nah, 1, 2, 3, gila. 4, 5 sih. Gokil, 5. Nah, yang terakhir ini 5. Udah 5 sih. Yang terkandas menikah 2. Maksudnya lu ditinggal nikah? Itu yang SMA sama yang di share temen gua. Udah sih, itu 2. Udah kali ya, segini aja ya. Iya, besok juga putus lu. Bangsat. Bangsat. Kamu 3 kamu. Gue mau nanya dong, Apa? kan lu berdua pernah dia ngalamin ditinggal nikah, Ya. perasaannya gimana? Dari siapa dulu nih? Ya dari lu dulu. Dari lu, Narasumber. narasumber. Bentar aja. Namanya mantan itu kan, dia itu kan suka apa ya, orang yang dia itu membekas banget di hati kita. Ya. Tetapi harus tahu dulu nih, membekasnya seperti apa dulu. Ada yang membekasnya karena emang bener cinta, ada yang membekas karena emang kurang ajar. Iya. Kalau misalkan yang ditinggal itu karena cinta, jujur gue pernah nangis. Sampai orang tua gue apa ya waktu itu, nih si ini nikah, gue langsung nangis kan seharian tuh, gue nggak berhenti tuh. Akhirnya bokap gue tahu, yaudah gimana kalau kita samperin aja. Oke. Sampai segitunya. segitunya. Terus Nah, kemudian ketika ada yang menikah lagi, ya karena gue tahu track recordnya bertolak belakang 180 derajat, gak sama dengan yang sebelumnya. Ya apa ya, ya udah biarin aja, lebih baik ya udah kayak gitu sih, sebodoh amat itu. Gua kurang lebih sama sih sama lu. Nah, Nggak yang terlalu gimana gitu. Justru gue malah seneng mereka nikah gitu. Jadi nggak ngejar-ngejar gue lagi. Nggak, tapi justru gue malah anehnya tuh yang kalau ditinggal nikah gue biasa aja. Tapi yang jadi mantan belum nikah tuh malah jadi kayak ada hal yang belum selesai. Lu pernah ngerasain kayak gitu gak sih? oh, hal yang tertunda ya? Iya. Entah ada gimmick apa yang Iya. tiba-tiba muncul. Nah itu gue jadi kayak ngerasa, cuma ya akhir-akhir ini akhirnya juga jadi kayak lu juga, ya udah aja gitu, karena nggak mungkin juga kan, jadi ya udahlah segitu aja. Buat lu mau ngomong apa tuh sama orang-orang yang di PHP-in atau orang-orang yang nge-PHP-in? Gue mau nanya dong, Apa lagi? lu gimana sih perasaannya kalau punya pacar putus, terus jadiin sama temen lu sendiri? Putus jadi sama teman sendiri. Coba dari Enggak, lu dulu. lu nanya ke siapa? Dua-duanya. Menurut lu Gua berdua dulu. gimana? Menurut playboy sama fuckboy? Aduh, itu sih kalau gue sih lebih apa ya, ke arah tingkat pertemanan dulu. Kalau dia sekedar temen biasa yang sekedar say hi doang, ya udah, nggak ada rasa ilfil sama sekali. Tapi kalau teman deket gue segala macam, wah canggung parah sih, jujur aja gue. Malah jadi awkward ya. Bener. Gue juga di posisi itu, tapi kalau gue tipe orang ya udah aja gitu. Oh, gitu. Kalau lu mau sama dia ya udah, dan nggak ada tendensi
awkward gimana, justru malah dari sebaliknya, dari orang itu yang awkward mungkin sama gue, tahu Sebaliknya. iya kayak gitulah. Jadi ini udah kepanjangan ya. Sekali lagi. Nanya sekali lagi. Sekali lagi. kan tadi kan lu sebutin kalau mantan lu kan ada 5 tuh. Nah, pertanyaan lu sekarang, pertanyaan gua sekarang, pacar lu ada berapa? Maksudnya pacar, entah itu pacar yang tadi lu bilang lu anggap atau enggak gebetan. Kalau untuk jawab pertanyaan itu memang apa ya? Ya, kan siapa tahu punya. Kan tadi kan ya gimana ya? Kan kadang kan laki kan gak cukup cuma satu cewek. Kalau untuk soal itu ya mendingan di-cut aja tuh. Mendingan di-cut aja. Gue ngeri sapokul gitu. Buatnya nonton, kalau ada yang terkait bukan pertanyaan dari saya, itu aja. Saya cuma jawab di sini, sisanya saya nggak tahu. Sampai ketemu lagi di ngobrol-ngobrol malam-malam, siang-siang, sore-sore, apapun itu. Seterusnya. Terima kasih.